kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Selamat pagi, Bu Ani dan Bu Vera. Selamat pagi, Ibu Deni. Demi bakti pada Apa kabar Bu Ibu Ani. berdua? Baik, Ibu. Ya, Ibu berdua di saat ini kita akan melakukan coaching. Tapi saya akan memperkenalkan kita berdua terlebih dahulu. Saya Selvi Riena sebagai pengamat, Ibu Suwani sebagai coach, dan Ibu Vera sebagai coach. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Ani sebagai coach. Ibu, dalam percakapan kita yang nantinya akan dilakukan ini akan mempergunakan alur Tilta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada percakapan yang sebentar nanti Ibu akan lakukan bersama dengan coach Ibu Vera, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Ya, baik, Ibu. Kompetensi yang akan dilakukan pada coaching ini yaitu kemudian aktif dan juga membuat pertanyaan. Dari ketiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik yang sebentar nanti akan dilakukan pengamatan? Untuk yang lebih spesifik dari ketiga kompetensi yang tadi saya sebutkan, yaitu mungkin pada memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ya, baik. Jadi, kompetensi yang spesifik di antara ketiganya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti indikator apa yang nantinya akan terlihat pada kompetensi tersebut, Ibu? Indikatornya yaitu salah satunya bisa menggiring pemahaman coach untuk menemukan ide-ide baru, kemudian ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Iya, baik. Jadi indikatornya yaitu memberikan solusi serta ide-ide yang baik bagi coach. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ani dan Ibu Vera untuk melakukan percakapan di saat ini. Silakan Ibu berdua. Selamat pagi, Ibu Vera. Selamat pagi, Ibu Ani. Apa kabar nih pagi hari ini? Kelihatannya Ibu Vera agak letih dan lesu. Ada apa sih? Iya, betul. Betul sekali, Ibu. Ini kabar kurang baik, ya, dalam hal perasaan, masalah perasaan nih, lagi Waduh. galau. Kalau dengan perasaan saya jadi takut nih Ibu Vera. Oke, baik Ibu Sudah, Vera. Ibu Ani. Sebelum lanjut, intinya Ibu Vera punya masalah nih yang ingin dibahas kita bicarakan pada hari ini. Namun sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu, apa nih harapan Ibu Vera setelah kita melakukan coaching pada hari ini? Ya, iya, Ibu Ani. Harapan saya setelah kita bercakap-cakap, saya ingin supaya anak-anak yang saya ajar di kelas 10-4 ini mereka memiliki motivasi belajar yang baik. Itu saja, Ibu. Oke, jadi harapannya ingin anak-anak yang Ibu Vera ajar punya motivasi yang baik saat belajar. Intinya berarti secara tidak langsung masalah Ibu Vera ini terkait dengan motivasi belajar anak. Oke, Ya, baik Ibu benar, Vera, Ibu. kira-kira Ibu Vera bisa cerita lebih komplit apa permasalahan yang Ibu Vera hadapi saat ini?
Iya, makasih Ibu Ani. Begini ceritanya Ibu. Saya ini mengajar di kelas 10, ada 4 kelas. Nah, 3 kelas, 10.1, 10.2, dan 10.5 saya ajar di hari Rabu. Sedangkan satu kelas saya ajar di hari Kamis, itu 10.4. Nah, pada saat saya mengajar di kelas 10.1, 10.2, dan 10.5, itu motivasi belajar mereka sangat baik. Tetapi besoknya saya masuk di kelas 10.4 dengan metode, dengan media yang sama, motivasi belajar di kelas 10.4 menurun sekali, Bu. Ini yang membuat saya kecewa. Oke, jadi permasalahannya yaitu pada perbedaan motivasi belajar yang didapat ya. Permasalahan Ibu Vera ini terdapat pada perbedaan kedua respon dari kedua kelas yang Ibu Vera ajar. Kira-kira sebagai guru, Ibu Vera bisa melihat apa nih yang melatar belakangi hingga itu bisa terjadi pada anak-anak yang Ibu Vera ajar di kelas yang berbeda. Oke, Bu. Menurut penglihatan saya, itu sepertinya anak-anak kelas 10.4 mengalami tingkat kejenuhan. Ya, mereka jenuh. Mereka jenuh terhadap pembelajaran. Mungkin karena tugas banyak. Jadi bukan cuma dari saya tapi dari guru-guru yang lain. Jadi mereka jenuh. Nah, saya sudah konfirmasi dengan teman-teman guru saya untuk mata pelajaran lain terkait dengan kelas 10.4, ternyata mereka juga sama, mengalami hal yang sama seperti saya. Itu kelas 10.4 mengalami penurunan motivasi dalam belajar. Begitu Ibu Ani. Oke, jadi ternyata selain Ibu Vera sendiri yang mengalami itu, ada juga guru-guru yang lain yang mengajar pada kelas tersebut dan mendapatkan respon yang sama. Nah, untuk itu Ibu Vera terkait dengan hal ini, kira-kira apa saja nih yang Ibu Vera akan lakukan? Rencananya seperti apa ke depannya untuk mengatasi hal ini? Ya, rencana saya itu saya ingin mengimplementasi pembelajaran sosial emosional di kelas 10.4 maupun di kelas 10.1, 2, dan 5. Karena saya berpikir karena mereka jenuh, jadi otomatis mereka perlu relax ya, mereka perlu relax otak mereka. Nah, cara ini saya pakai supaya mungkin dengan adanya pembelajaran sosial emosional mereka dapat berubah. Oke, jadi solusi yang Ibu Vera akan laksanakan yaitu dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Kira-kira dalam pembelajaran sosial emosional ini ada teknik-teknik yang Ibu Vera akan lakukan untuk anak-anak ini? Ini saya rencana mau mutar musik, instrumen untuk mereka supaya mereka rileks gitu. Kemudian nanti saya ajak mereka untuk bernafas, menghirup nafas dalam-dalam, melepaskan. Nah, begitu. Terus mereka supaya mereka tenang. Setelah itu saya menanyakan bagaimana perasaan mereka. Kalau mereka sudah tenang, sudah rileks, baru saya mulai pembelajaran. Seperti itu Ibu. Oke, luar biasa. Dari penjelasan Ibu Vera, saya berpikir walaupun belum dicoba, menurut pemikiran saya tentang apa yang Ibu Vera jelaskan terkait pembelajaran PSE ini, saya punya motivasi mungkin akan berhasil. Karena tahapan-tahapan yang Ibu Vera gambarkan itu sangat luar biasa. Bisa memancing motivasi belajar mereka. Nah, terkait dengan rencana yang Ibu Vera akan laksanakan ini, kira-kira Ibu Vera bisa tentukan waktunya kapan? Ya, saya akan lakukan pada saat pembelajaran minggu depan ini. Oke, minggu depan pada saat pembelajaran ya. Pada saat pembelajaran. Berarti Ibu Vera gercep nih. Iya, harus gercep ini karena menyangkut motivasi anak ini harus dipercepat. Oke. Kemudian untuk melakukan ini, kira-kira komitmen Ibu Vera ke depan seperti apa? Ya, komitmen yang saya ambil yaitu saya ingin supaya anak-anak ini memiliki motivasi yang tinggi. Kenapa? Karena kalau anak-anak punya motivasi yang tinggi berarti hasilnya akan luar biasa. Nah, saya akan menjalani pembelajaran sosial emosional minggu depan
Dan di samping itu saya akan melibatkan guru rekan sejawat untuk mendampingi saya mengobserv proses PBM yang berlangsung. Oke. Kemudian saya berkolaborasi nanti dengan guru BK dan juga wali kelas untuk anak-anak tertentu yang memang tidak ada perubahan sama sekali. Begitu Ibu. Oke, ternyata apa yang rencana Ibu Vera sangat luar biasa. Semoga apa yang Ibu Vera rencanakan bisa terlaksana dan bisa menuai hasil yang baik. Tadi Ibu Vera sudah sampaikan bahwa nanti sebentar Ibu Vera akan melakukan kerjasama dengan rekan-rekan guru, bahkan juga guru BK untuk beberapa anak yang memang bermasalah terkait motivasi. Saya rasa hal itu sangat penting. Jadi selain dari rekan-rekan dan juga guru BK, apakah udah ada orang lain lagi yang bisa membantu Ibu Vera untuk melaksanakan rencana Ibu Vera tadi? Ya, wali kelas dan juga orang tua Ibu. Karena nanti kalau sampai pada saat saya panggil orang tua, itu saya panggil orang tua yang anaknya memang sudah tidak ada perubahan gitu, baru saya panggil orang tua untuk berbicara. Jadi Begitu. memang kolaborasi dengan berbagai pihak demi kesuksesan anak ya. Memang Ibu Vera ini guru yang memang luar biasa. Semoga kita semua bisa mencontoh ya apa yang Ibu Vera lakukan. Oke, baik Ibu Vera, ternyata apa yang Ibu Vera sampaikan sudah menjawab permasalahan dari Ibu Vera. Dan semoga apa yang menjadi rencana Ibu Vera bisa terlaksana dan anak-anak Ibu Vera juga bisa kembali bermotivasi belajar yang tinggi seperti semula. Oke, dengan demikian coaching kita pada hari ini Ibu Vera kita selesai sampai di sini. Kita kembalikan kepada Ibu Senli. Silahkan Ibu Senli. Iya, makasih Ibu Ani. Sama-sama Ibu Vera. Iya, terima kasih Ibu Ani dan Ibu Vera yang sudah melakukan coaching di saat ini. Dari hasil pengamatan saya selaku observer, saya melihat bahwa Ibu Ani sebagai coach sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memberikan solusi dan ide-ide yang baik yang nantinya bisa dikembangkan, yang bisa menjadi solusi yang terbaik bagi Ibu Vera dalam masalah yang dihadapi oleh Ibu Vera, yaitu kurangnya minat belajar siswa. Ya, itu hasil pengamatan saya. Jadi Ibu Ani selaku coach sudah mempergunakan alur Tirta yang baik, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta sudah menampilkan kompetensi yang baik, serta indikator-indikator yang sudah muncul juga, yang bisa memberikan solusi yang terbaik bagi masalah Ibu Vera. Demikian sesi kita di saat ini. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga Ibu Eni. Selamat pagi Ibu Vera dan Ibu Eni. Selamat pagi Ibu Ani dan Ibu Eni. Bagaimana kabar di pagi ini untuk kedua ibu berdua yang sangat cerah di pagi ini? Kabar baik. Baik Ibu. Oke, baik. Oke, untuk ketahuan Ibu Eni dan Ibu Vera, di pagi ini kita akan melakukan coaching. Namun terlebih dahulu saya perkenalkan dulu, saya Suwarni sebagai pengamat, Ibu Vera sebagai coach, dan Ibu Eni sebagai coachee. Baik, untuk coaching hari ini ada rubrik yang akan saya gunakan sebagai petunjuk penilaian nanti, diantaranya terkait dengan alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, terus rencana aksi dan tujuan. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Vera selaku coach pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kira-kira Ibu Vera dalam coaching kali ini kompetensi apa yang Ibu Vera akan kembangkan. Ya, terima kasih Ibu Ani.
Eh, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini ada 3, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Ibu Vera. Iya. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana nih yang Ibu Vera lebih spesifik? Ya, saya lebih spesifik ke kompetensi yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari kompetensi ini, indikator apa nih yang akan dicapai dari kompetensi yang tadi Bu Vera sebutkan? Ya, indikator yang saya ingin capai di sini dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya berharap coach itu dapat menampilkan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah. Oke, Kemudian jadi solusinya, sampai dengan solusi. iya, sampai dengan solusi. Selanjutnya, untuk memulai proses coaching kali ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Vera dan Ibu Senli untuk memulai. Silahkan. Ya, selamat pagi Ibu Senli. Selamat pagi Ibu Vera. Wah, dari suaranya kayaknya tidak bersemangat. Ada apa Ya, ini? Bagaimana kabar Ibu Senli? kabar saya kurang baik Ibu. Wah, ini nih pasti ada sesuatu ya, pasti ada masalah ini ya. Iya, Bagaimana Ibu? Apa bisa diceritakan kepada saya supaya kita sama-sama cari solusi? iya Ibu, begini Ibu, masalah saya menyangkut dengan ada salah seorang siswa saya yang dia jarang masuk ke sekolah Ibu. Oh, jadi masalahnya ada satu siswa yang jarang masuk ke sekolah. Kira-kira Iya berapa lama Ibu, dia tidak masuk, Ibu? sudah hampir 2 minggu tidak masuk Ibu. Sudah hampir 2 minggu, lama juga ya Ibu. Oke Ibu, kalau begitu apa harapan Ibu? Iya Ibu, harapan saya ketika saya melakukan percakapan dengan Ibu di saat ini, saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah saya ini supaya anak tersebut dia bisa rajin ke sekolah Ibu. Oke, baik. Jadi itu harapan Ibu ya, supaya anak ini dia rajin ke sekolah, itu tujuan Ibu. Dari masalah yang Ibu hadapi dengan anak ini, apa yang sudah Ibu lakukan? Iya Ibu, saya itu sudah melakukan pendekatan dengan dia Ibu, sudah melakukan pendekatan, saya turun ke rumahnya, ketemu dengan dia, sudah bertanya kepada dia apa sih yang membuat sampai dia itu tidak masuk sekolah. Dia juga sudah mengungkapkan, saya juga sudah bertemu dengan orang tuanya juga Ibu. Oh, jadi masalah yang dihadapinya itu kira-kira penyebabnya apa sehingga dia tidak masuk sekolah, Ibu? Iya Ibu, penyebabnya yaitu dia ini bangun tidur terlambat yang membuat dia tidak ke sekolah. Kemudian karena kemampuan ekonomi keluarga juga membuat dia tidak ke sekolah karena tidak ada uang untuk transport ke sekolah Ibu. Oh, begitu. Ya, Anak ini dia tinggal dengan orang tua. Apa kerja orang tuanya, Bu? dia tinggal dengan orang tuanya Ibu. Orang tuanya itu tidak bekerja Ibu. Oh, orang tuanya tidak bekerja. Iya Ibu. Oh, begitu. Berarti yang tadi Ibu bilang dia tidak punya masalah ekonomi ya, masalah ekonomi, Iya Ibu. otomatis tidak punya ongkos untuk ke sekolah dan bangun terlambat ya Ibu. Kira-kira Iya. dengan masalah yang anak ini hadapi, strategi apa yang Ibu pakai untuk membantu anak ini? Jadi strategi yang akan saya pakai yaitu saya menyangkut dengan kemampuan orang tua, kemampuan ekonomi yang membuat dia tidak punya biaya ke sekolah, yaitu saya berpikir untuk bagaimana saya bersama dengan anak-anak wali saya mengumpulkan uang
dan memberikan sumbangan kepada dia untuk uang transportnya, Ibu. Kemudian menyangkut anak ini dia tidak masuk ke sekolah karena dia bangun terlambat. Strategi yang saya akan lakukan yaitu saya akan melakukan pendekatan ulang dengan orang tuanya supaya orang tuanya juga bisa memberikan nasihat kepada dia. Selain saya memberikan nasihat, orang tuanya juga memberikan nasihat kepada dia supaya dia tidak bergaul dengan teman-temannya, agar itu tidak bergadang malam dan tidurnya tempo untuk dia bisa bangun juga agak awal, agak tempo untuk ke sekolah. Oke, baik sekali ya Ibu, luar biasa. Iya, saya juga akan mengajukan ke sekolah untuk bagaimana dia mendapatkan beasiswa orang tua kurang mampu agar dia juga bisa bersekolah sampai selesai, Ibu. Wow, luar biasa. Seorang guru yang baik, wali kelas yang sangat peduli dengan anak-anak wali. Karena memang tugas wali kelas itu sebagai pengganti orang tua ya Ibu ya. Ya, Oke Ibu, berarti sudah ada 3 solusi yang akan Ibu lakukan. Yang pertama tadi Ibu akan turun ke rumah, berbicara dengan orang tua terkait dengan keterlambatan dia. Yang kedua, Ibu akan bersama-sama dengan teman-temannya di kelas. Oke? Ya, yang ketiga, Ibu akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memberi beasiswa bagi dia. Beasiswa orang tua tidak mampu. Oh, sangat luar biasa, Ibu. Ya, kira-kira kapan Ibu akan lakukan aksi ini? Secepatnya, Ibu. Saya akan melakukannya secepatnya. Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam aksi ini? Iya, Ibu. Pihak yang terlibat yaitu dari pihak sekolah, kaur kesiswaan, dan juga kepala sekolah, Ibu. Oke, baik Ibu, baik. Lah, sekarang dari ketidakhadiran anak yang awalnya ini dia punya skala dari 1 sampai 10, itu kira-kira dia ada pada nomor berapa, Ibu? Iya, dia ini berada pada skala yang keempat, Ibu. Skala keempat. Iya, Ibu. Nah, kira-kira keinginan Ibu, harapan Ibu, setelah Ibu turun tindak lanjut masalah dia, kira-kira Ibu ingin dia ada di skala keberapa? Anak ini dia berada pada skala yang tinggi, Ibu, skala yang ke-10, supaya dia itu bisa rajin, sangat rajin sekali datang ke sekolah untuk sama-sama dengan teman-temannya untuk belajar, Ibu. Oke, baik. Ya, sungguh luar biasa ya, Ibu. Nah, apa komitmen Ibu dengan masalah ini? Iya, saya berkomitmen dengan masalah ini, yaitu saya menginginkan anak ini untuk bagaimana dia bisa terus bersekolah sampai dia lulus, Ibu. Oke, itu komitmen Ibu ya. Ya, Ibu. Oke, Ibu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu dengan solusi yang sudah kita dapat bersama? Bagaimana perasaan Ibu? Ya, Ibu, saya punya perasaan sudah lega, Ibu, karena saya sudah mencurahkan masalah saya kepada Ibu, dan Ibu sudah bisa memberikan solusi yang baik bagi saya untuk nantinya saya lakukan menangani masalah anak wali saya yang jarang hadir ke sekolah ini. Terima kasih, Ibu, atas percakapannya. Oke, Bu, sama-sama, terima kasih. Saya juga berharap supaya semua yang Ibu lakukan itu harapan Ibu dapat terwujud ya. Saya ingin sekali mendengar cerita kelanjutan dari apa yang Ibu rencanakan. Iya, Ibu. Semoga semuanya berhasil dengan baik. Ya, baik, Ibu, terima kasih, Ibu, atas Iya, waktunya, sama-sama Ibu. Ya. Tetap semangat ya, ya. Ya, Ibu. Luar biasa coaching kali ini Ibu berdua ya. Baik, Ibu, terima kasih saya sampaikan untuk Ibu Senli dan juga Ibu Vera yang sudah melakukan coaching yang begitu menarik. Namun
ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya sampaikan, tapi sebelumnya saya akan menyampaikan hasil evaluasi saya terhadap proses coaching yang telah Ibu berdua laksanakan. Dalam coaching tadi saya sudah melihat tergambar alur tirta di sana yang dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi dan juga tanggung jawab. Itu sudah tergambar semua dari proses yang tadi Ibu berdua telah lakukan. Kemudian terkait dengan kompetensi yang tadi ingin dipertajam oleh coach di awal, bahwa ingin mempertajam pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, itu pun sudah terlihat tadi, yaitu Ibu Vera sebagai coach sudah berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memunculkan ide-ide baru dari coach, dan kemudian coach sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh Ibu Vera sebagai coach. Dan tahapan terakhir saya ingin bertanya nih kepada Ibu Vera. Dari coaching yang tadi Ibu Vera sudah lakukan, apakah indikator menurut Ibu Vera, indikator keberhasilan yang telah Ibu Vera sampaikan di awal tadi, apakah menurut Ibu Vera sudah terlaksana dengan baik dan itu berhasil menurut versi Ibu Vera? Iya, terima kasih Ibu Ani. Indikator yang menyangkut mengajukan pertanyaan berbobot yang tadi dalam proses coaching itu saya rasa sudah berhasil Luar tercapai, biasa, sudah berhasil tercapai ya. karena Ibu ini sudah mendapat solusi dari masalahnya. Oke. Kemudian ada ide-ide baru yang Ya, muncul seperti ada tadi ide-ide baru. dia bersama-sama dengan anak-anak memberi sumbangan untuk anak yang ini karena masalah ekonominya. Nah, itu Oke. ide yang luar biasa. Jadi yang muncul menurut dari Ibu One Vera Prize. sukses ya coaching kali ini Sukses, dengan indikator ya. keberhasilan yang sudah tercapai. Iya, sukses. Oke, baik. Dengan demikian coaching kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Kita nantikan coaching selanjutnya untuk menemukan ide-ide baru lagi dari kita semua. Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu Senli, Ibu Suwarni. Selamat pagi Pagi, Ibu. Ibu Vera. Salam bahagia selalu untuk Ibu berdua. Salam bahagia. Ibu. Iya. Bagaimana kabar Ibu Senli dan Ibu Suwarni? Baik, Kabar Ibu. baik Ibu. Oke. Ya, Ibu Senli, Ibu Suwarni, hari ini kita akan lanjut proses coaching kita, ya. Tapi sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya akan memperkenalkan dulu. Saya Vera Kakisina sebagai pengamat dan Ibu Senli Rehena sebagai coach dan Ibu Suwarni sebagai coaching. Nah, sebelum kita masuk pada proses coaching, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu berdua terkait dengan rubrik penilaian saya sebagai observer ya. Yang pertama, itu yang dinilai dalam coaching ini adalah alur tirta yang di dalamnya terdapat tujuan, kemudian yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Nah, sebelum kita masuk lagi ke coach Ibu Senli dan coach Ibu Suwarni, saya ingin menanyakan dulu kepada Ibu Senli sebagai coach, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Senli sebagai coach dalam coaching ini? Ya Ibu, terima kasih Ibu. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh, ada dua ya Ibu? Iya Ibu. Ada dua kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Dari kedua kompetensi yang Ibu kembangkan itu, yang mana yang lebih spesifik Ibu nampakkan dalam coaching kali ini? Yang lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke.
Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang lebih spesifik yang Ibu pilih ya. Nah, sekarang kira-kira indikator apa yang menunjukkan ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot ini? Ya, Ibu, jadi indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot ini yaitu dapat dapat memberikan ide-ide serta solusi yang baik dari kepada coach Ibu. Oke Ibu, jadi itu indikator yang menunjukkan keberhasilan dari coaching, yaitu dapat memberikan ide-ide yang baru dan juga solusi bagi coaching. Begitukah Ibu Senli? Ya. Ibu. Oke Ibu, supaya tidak membuang waktu, saya persilahkan Ibu Senli dan Ibu Suwarni untuk melakukan coaching di hari ini. Silakan Ibu Senli dan Ibu Suwarni, kesempatannya diberikan. Ya, terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu Ani. Selamat pagi Bu Eni. Ya Ibu, apa kabar Ibu di saat ini? Kesehatan sih baik, hanya saja pikiran lagi galau Ibu Eni. Oh, pikiran lagi galau ya. Kalau boleh saya tahu, pikiran lagi galau ini berarti ada masalah ya Ibu? Iya, sudah pasti Ibu Eni. Kalau galau pasti ada sesuatu, dan ini juga saya ingin cerita nih ke Ibu Eni. Iya Ibu. Kalau boleh saya tahu masalah apa yang Ibu hadapi Ibu? Boleh diceritakan Ibu? Iya. Jadi begini Bu Eni, saya kan mengajar di kelas 1 SD. Jadi sekarang sudah masuk pada semester 2 nih. Di antara siswa saya yang 30 orang itu ada 2 siswa yang memang sampai dengan detik ini mereka belum bisa lancar membaca Ibu Eni. Dan inilah yang membuat saya setiap saat galau Ibu. Oh, jadi itu masalahnya Ibu? Iya. Iya Ibu. Baik, jadi masalahnya ada 2 orang siswa yang belum lancar membaca. Apakah Ibu dari masalah yang nantinya kita berdua akan perbincangkan ini, apa yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan dari perbincangan kita ini Ibu? Ya, jadi harapan saya dengan bercerita dengan Ibu Eni, mungkin saja akan ada solusi yang terbaik untuk masalah yang saya hadapi ini. Apakah Ibu sudah pernah melakukan semacam pendekatan begitu dengan kedua anak ini ataukah belum Ibu? Kalau pendekatan dengan kedua anak ini Ibu sudah pernah, dan itu pun sering, bisa dikatakan sering. Karena memang setiap hari ada program khusus yang saya lakukan untuk kedua anak ini. Ketika teman-temannya yang lain sudah jam pulang, saya masih menahan kedua anak ini untuk sekedar bermain. Bisa bermain kartu huruf, bisa bermain kartu kata, bahkan kartu kalimat ataupun kartu-kartu bergambar yang di dalamnya ada kata atau kalimat-kalimat yang dengan harapan saya kedua anak ini bisa membantu mereka untuk cepat lancar membaca Ibu. Iya, baik Ibu. Lalu dari pendekatan yang Ibu sudah lakukan itu bagaimana hasilnya Ibu? Apakah sudah menunjukkan hasil yang baik atau belum Ibu? Ya, dari apa yang telah saya lakukan ini memang bisa dibilang ada perkembangan sedikit sekali, sangat minim sekali, tetapi masih jauh dari harapan saya Ibu, karena saya ingin mereka berdua ini walaupun tidak menyamai teman-temannya yang lain, minimal ada di bawah mereka, setidaknya untuk membaca mereka tidak lagi terbata-bata Ibu Eni. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu sudah melakukan pendekatan dengan mereka walaupun belum mencapai hasil yang baik. Selain Ibu melakukan pendekatan dengan mereka, apakah Ibu juga sudah pernah melakukan pendekatan, semacam pendekatan juga dengan orang tua atau belum Ibu?
Kalau dengan orang tua memang sudah pernah satu kali Ibu Eni, itu saat momen pengambilan laporan pendidikan di semester 1. Saya sudah menyampaikan masalah ini juga kepada kedua orang tua dari dua anak itu, Ibu. Ya, lalu bagaimana reaksi orang tua Ibu terhadap hal tersebut ketika Ibu menyampaikan kepada mereka, Ibu? Ya, reaksi orang tua mereka itu sangat mendukung dan sangat positif sekali, karena memang mereka juga menginginkan anak-anak mereka ini bisa seperti teman-temannya yang lain. Sehingga saya pun mengajukan beberapa solusi ataupun cara kepada mereka untuk bisa mendampingi kedua anak ini di rumah. Tetapi sekali lagi memang hasilnya masih jauh dari harapan saya, Ibu. Oh, masih jauh Ibu. Ya, kalau begitu, menurut Ibu, masalah Ibu ini kedua anak yang belum pandai membaca ini, mereka berada pada angka yang keberapa Ibu, dari rentang 1 sampai 10? Mereka berdua ini pada angka yang keberapa Ibu? Ya, jadi kedua anak ini masih berada pada skala 5, Ibu. Oh, masih skala 5. Lalu apa yang Ibu nantinya Ibu inginkan mereka berdua ini bisa mencapai skala berapa Ibu? Dari 1 sampai 10 mencapai skala berapa Ibu? Yang saya inginkan untuk kedua anak ini, walaupun kalau memang mereka tidak bisa sampai skala 9 atau 10, minimal ada di 7 dan 8, Bu. Berarti Ibu harus kerja keras ya untuk bisa anak berdua ini pandai membaca. Jadi kira-kira apa yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu yang mungkin sudah tergambar di pikiran Ibu untuk bisa membuat kedua anak ini pandai membaca, karena Ibu sudah lakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada mereka, untuk mereka untuk mengikuti tes tambahan, sudah berbicara dengan orang tua, tapi juga belum menunjukkan hasil yang baik. Lalu kira-kira apa yang nantinya lagi akan Ibu lakukan supaya mereka berdua ini bisa lancar membaca, Ibu? Iya, Bu. Untuk sementara saat ini memang yang sudah terlintas di benak saya, Ibu, karena sesuai dengan hasil pengamatan saya terhadap kedua anak ini, ternyata selama ini kalau kedua anak ini bergabung dengan teman-temannya yang sudah lancar membaca dan dikelompokkan untuk belajar bersama, kedua anak ini sangat antusias dan semangat. Itu lain halnya ketika saya ajak mereka berdua, saya ajari untuk membaca, respon mereka itu kurang begitu semangat. Jadi pikiran saya ke depan ini, apakah saya coba dulu mengelompokkan kedua anak ini dengan teman-teman yang dia senangi agar bisa membantu dia dalam belajar membaca, Ibu. Iya, jadi nanti Ibu akan membuat semacam tutor sebaya ya Ibu, iya, ya. Ibu, iya. Jadi semoga nantinya ide Ibu atau yang akan Ibu lakukan ini bisa berhasil membuat kedua anak ini lancar membaca. Amin, ya, amin. kira-kira kapan Ibu akan laksanakan hal tersebut, Ibu? Membentuk tutor sebaya ini? Rencana saya sih lebih cepat lebih baik, Ibu. Mungkin hari Senin saya sudah bisa mulai. Iya, baik Ibu. Jadi nantinya siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan hal ini, Ibu? Ya, jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada teman-teman kedua anak ini yang memang disenangi. Itu ada 2 atau 3 orang yang bisa saya minta bantu. Kemudian juga selain teman-temannya yang tadi saya sebutkan, saya akan berkonsultasi lebih lanjut lagi dengan orang tua kedua anak ini agar bisa juga mendampingi mereka di rumah. Selain itu juga mungkin ada pendamping saya di kelas, karena memang di kelas 1 itu ada 2 orang guru, saya dan seorang pendamping. Saya pastinya akan selalu meminta bantuan kepada teman
pendamping saya di kelas. Ya, baik Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu dari masalah ini? Komitmen Ibu apa Ibu? Ya, komitmen saya dari masalah ini, saya harus secepat mungkin melakukan rencana saya tadi yang sudah saya sebutkan, agar kedua anak ini bisa lancar membaca dan sama dengan teman-temannya yang lain. Iya, baik Ibu. Ya, semoga apa yang nantinya Ibu akan laksanakan ini berhasil membuat kedua anak ini lancar membaca ya Ibu ya. Iya. Sudah melakukan percakapan ini Ibu, perasaan Ibu bagaimana menyangkut dengan masalah Ibu tadi? Perasaan saya sudah lega Ibu, setidaknya saya sudah mencurahkan segala kegundahan saya kepada Ibu Eni yang sudah dengan setia mendengarkan setiap keluh kesah saya di hari ini, dan semoga hasil percakapan kita hari ini bisa terlaksana dengan baik Ibu, sehingga saya tidak galau lagi. Mungkin lain waktu saya ketemu dengan Ibu Eni sudah bercerita tentang hal yang lain, bukan lagi masalah ini Bu. Iya Ibu, iya baik, iya. Saya tunggu ya informasi selanjutnya dari Ibu Ya. mengenai masalah ini. Ya Ibu, sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Eni. Oke, Ibu berdua sangat luar biasa. Coaching kita di hari ini oleh Ibu Senli dan Ibu Suwarni. Nah, sebagai pengamat, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan coaching kita hari ini. Dari rubrik penilaian, di sini ada alur tirta. Dalam proses coaching ini, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, sampai bertanggung jawab, semuanya sudah terbaca, terlihat jelas dalam proses coaching oleh Ibu Senli dan Ibu Suwarni. Nah, yang jadi pertanyaan ini saya ajukan ke Ibu Senli sebagai coach, terkait dengan yang tadi kompetensi yang akan dikembangkan lebih spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, menurut Ibu Senli, kira-kira indikator yang tadi Ibu Senli katakan itu apakah tercapai dalam proses coaching hari ini atau tidak Ibu Senli? Iya Ibu, baik Ibu, jadi menurut saya indikatornya sudah tercapai Ibu, karena saya sebagai coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang baik, yang menghasilkan ide bagi coach Ibu Ani. Jadi idenya yaitu ingin membentuk tutor sebaya bagi kedua anak yang belum lancar membaca Ibu. Jadi menurut saya indikatornya sudah tercapai Ibu. Oke, baik, benar ya. Kalau disaksikan tadi juga memang nyata, jelas bahwa indikator ini sudah tercapai, yaitu dengan jalan Ibu Ani sudah mendapat solusi dari persoalan yang dihadapinya. Ya, semoga saya berharap semoga semuanya berjalan dengan baik ya, seperti harapan dari Ibu Ani, dan ini memberi motivasi bagi kita sebagai guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. Ya, demikianlah coaching kita hari ini bersama dengan Ibu Senli sebagai coach dan Ibu Suwarni sebagai coach dengan masalah anak yang tidak lancar membaca. Ya, semoga solusi yang sudah ditemukan dalam coaching kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, dan Ibu Suwarni dapat terwujud semua yang menjadi kerinduan Ibu Suwarni. Terima kasih.
Salam bahagia. Salam Salam bahagia. dan Terima bahagia. kasih.